saat ku tak mengerti, percaya. Di saat ku tak melihat, percaya. Ku percaya kasih-Mu sertaku, percaya, ku percaya firman-Mu yang terjadi, lampaui segala pikiranku, percaya padamu, percaya, ku percaya firman-Mu ya dan amin, lampaui segala masalahku. Salam saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dimanapun saudara berada, kiranya damai, sejahtera, kasih sukacita melingkupi atas kita semua. Kekasih hati Tuhan, kita hari ini mau mendengar taburan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari saudara, kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Allah kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, sungguh kami mengucap syukur kalau pada siang hari ini kami bisa mendengar apa yang Tuhan mau katakan. Katakan Tuhan, supaya kami mendengar. Dan ketika kami mendengar, kami mengalami firman-Mu. Dan ketika kami mengalami firman-Mu, mujizat kami rasakan. Terima kasih, sertai hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik, firman Tuhan kali ini saya beri satu judul, percaya maka kamu akan melihat. Percaya maka kamu akan melihat. Sebuah perkataan yang Yesus katakan di dalam Yohanes 11 ayat 40. Mari kita baca bersama-sama. Dimanapun saudara berada, mari siapkan diri untuk kita membaca firman Tuhan. Siapkan Alkitab saudara. 2, 3. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Yesus katakan demikian. Ada satu yang menarik saudara. Dikatakan bahwa Yesus ternyata sudah pernah berkata demikian. Maka dia menegaskan bahwa bukankah sudah kukatakan kepadamu. Artinya berkali-kali Yesus menekankan akan hal ini. Apa yang Yesus tekankan? Bahwa kamu percayao. Ya, kalau orang Jawa bilang percayao gitu. Percayalah. Percaya saja, maka engkau akan melihat kemuliaan Allah. Ayat komplement ada di dalam 2 Korintus 5 ayat 7. 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Berbahagialah orang yang percaya namun tidak melihat. Ya, jadi membiasakan hidup kita, apapun yang kita kerjakan dan lakukan, dasarnya adalah rasa percaya. Nah, kekasih hati Tuhan, firman ini berdasarkan kepada sebuah narasi, ya, ketika Lazarus mati, saudara, dan dia dibangkitkan. Ketika itu Marta dan Maria, saudara, ya, berharap dia utus orang untuk menyusul Tuhan Yesus. Tapi ketika Lazarus sekarat, saudara, Tuhan Yesus belum datang dan akhirnya dia meninggal.
Nah, apa yang terjadi? Tuhan Yesus sudah mau datang kepada Lazarus, tapi dalam perjalanannya dia banyak melakukan kesembuhan-kesembuhan, saudara. Bahkan ada seorang perempuan perdarahan menjamah jubahnya dan sembuh. Jadi dia terhalang untuk datang cepat kepada Lazarus. Kemudian Marta, saudara, ketika Yesus datang, dia kabarkan bahwa Lazarus sudah mati. Ya, Lazarus sudah mati. Dan dia katakan sudah 4 hari loh Yesus. Dia mungkin sudah busuk, gitu ya. Nah, iman daripada Marta, saudara, dia hanya berkata kalau seandainya Tuhan Yesus itu datang pada saat Lazarus masih sekarat, pasti dia sembuh. Pikirannya berkata demikian. Kalau Yesus datangnya pada waktu Lazarus masih sekarat, maka Lazarus bisa sembuh. Tapi apa yang Yesus katakan? Yesus mau mengajar sesuatu, ya. Percaya saja maka kamu akan melihat. Percaya maka kamu akan melihat. Yesus kemudian lakukan buka batunya. Dan kemudian dia panggil Lazarus, dan akhirnya Lazarus keluar, ya, dengan kain kafannya yang masih putih itu terselubung di dalam badannya, dia keluar. Nah, ini artinya, saudara, bahwa percaya itu akan mendatangkan sesuatu yang tidak masuk akal. Kita ini dibatasi dengan pikiran. Seorang Marta berpikir itu mungkin itu sudah 4 hari, tidak mungkin dong dia bangkit, tidak mungkin dong dia disembuhkan, tidak mungkin dong. Pikirannya hanya, oh seandainya ini sudah telat, Yesus datangnya kok terlambat sih. Dia tidak berpikir bahwa ketika Yesus datang apa saja bisa dilakukannya, apa saja bisa dikerjakannya, dan dia bisa menolong keluarga ini, saudara. Dia tidak berpikir bahwa Yesus sanggup membangkitkan Lazarus yang sudah mati. Maka Yesus dengan tenangnya memanggil Lazarus untuk keluar dari kuburnya, dan akhirnya dia bangkit, saudara. Nah, kadang dalam kehidupan kita keseharian, kita sering berkata terlambat pertolongan Tuhan. Seolah-olah kita mau berkata sama seperti Marta ini bahwa sudah tidak mungkin kita diselamatkan, sudah tidak mungkin ada pertolongan, sebab semuanya sudah terjadi. Dan itu artinya kata terlambat. Tapi tahukah bahwa Tuhan mengajar bahwa kalau kamu percaya, maka kamu akan melihat. Apakah kita meragukan kuasa Tuhan? Apakah kita sama mengambil sikap seperti Marta ini, saudara, yang kemudian dia tidak berpikir bahwa Yesus bisa tolong mereka, Yesus bisa bangkitkan Lazarus, Yesus bisa berikan kehidupan yang baru buat Lazarus. Dia tidak berpikiran sampai demikian. Maka Tuhan Yesus melalui firman-Nya katakan bahwa percaya maka kamu akan melihat kemuliaan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata bahwa kata percaya ini menjadi esensi dasar daripada kekristenan. Ya, hidup bukan karena melihat, tapi karena percaya. Hidup kita karena percaya, bukan karena melihat. Itu yang mau Tuhan Yesus ajarkan. Saudara, Tuhan Yesus bukanlah seorang pesulap atau seorang yang punya ilmu kanuragan atau punya kedikdayaan atau punya daya linuih, kalau kata orang-orang di dunia ini, ya. Kalau dia seorang jagoan gitu, ya. Kadang kan kita lihat bahwa ada orang yang punya keahlian tertentu, ditantang untuk membuktikan, maka dia buktikan, saudara. Yesus bukan demikian. Supaya orang-orang melihat kuasanya, supaya percaya, bukan. Yang dia tuntut adalah kita percaya dulu, maka kita akan melihat. Ingat peristiwa di kayu salib, bagaimana Tuhan Yesus dihina orang-orang Romawi, prajurit Romawi, ya. Dia tidak membuktikan kealahannya. Dia tidak kemudian lompat daripada kayu salib
dan menghajar prajurit-prajurit Romawi itu, saudara. Sebenarnya yang membuat Yesus tergantung di kayu salib itu bukan pakunya. Dia punya kuasa untuk dia melepaskan paku-paku, tapi dia tergantung di kayu salib. Dan dia tidak membuktikan kuasanya, supaya dia mengajarkan satu prinsip. Kamu percaya walaupun kamu tidak melihat. Ya. Seorang raja yang berkuasa tergantung di kayu salib dihina oleh orang-orang, saudara. Dia tidak membuktikan. Dia bukan seperti orang-orang di film-film itu yang punya ilmu yang hebat-hebat, kemudian ketika ditantang membuktikan. Dia tidak mau demonstrasi murahan dipertunjukkan hanya untuk membuat orang percaya. Ternyata yang Tuhan mau adalah kita percaya walaupun tidak melihat. Ketika kita percaya, maka kita akan melihat. Itu yang Tuhan katakan. Kalau kamu percaya, maka kamu akan melihat. Itu harus kita pegang baik-baik. Ini firman Tuhan yang berkuasa, datang untuk kita. Ini firman Tuhan yang Tuhan remakan untuk keadaan kita hari ini. Ya, kita belum bisa melihat yang jauh ke depan, tapi kalau kamu percaya, maka kamu akan melihat semua kemuliaan Tuhan. Bangun dasar iman kita dengan iman percaya, saudara. Nah, kalau kita tahu, saudara, ibarat percaya itu adalah sebuah pondasi, saudara. Kalau 2 minggu yang lalu saya khotbahkan mengenai kokoh tak tergoyahkan, berbicara mengenai sebuah bangunan. Nah, saya ulangi sekali lagi. Percaya itu seperti pondasi yang tidak terlihat. Seperti pondasi yang ada di dalam tanah, tapi itu menentukan saudara apakah bisa melihat bangunan yang bagus di atasnya. Ketika saudara membangun sebuah rumah, pondasi di dalam rumahmu itu nggak kelihatan. Sesuatu yang tidak kelihatan itu namanya iman percaya, tapi itu menentukan apa yang akan kamu lihat, bangunan di atasnya. Saya mungkin, saudara, ketika belum punya uang gitu ya, saya bangun sebuah rumah ya sederhana aja lah. Sederhana, hanya tembok, batu gitu ya. Saya pikir enggak usah lah pakai pondasi, cukup pakai seluf saja, seluf bertulang itu cukup. Saya bangun karena dana saya terbatas ya. Tapi kemudian tahun demi tahun saya diberkati, saya pengen bangun sebuah rumah yang lebih besar, yang lebih bagus, yang lebih indah. Akhirnya saya punya pikiran, di tingkat saja, di lantai 2 atau lantai 3. Tapi ingat, saya tidak ada pondasi loh. Ya. Cuek aja lah. Saya bangun aja. Akhirnya saya naikkan lantai 2, lantai 3. 1 bulan masih bisa kelihatan bagus. Tapi kemudian lama-lama retak. Bulan berikutnya runtuh, saudara. Kenapa? Karena tidak ada pondasi rumah itu. Nah, demikian, saudara. Makanya kalau mau perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang spektakuler, maka kita harus memiliki iman percaya yang kuat. Sebab jika kita punya iman percaya, maka kamu akan menghasilkan sebuah kehidupan yang tidak masuk akal, saya katakan. Jadi poin pertama ini saya mau katakan, percaya. Ketika kita percaya, maka kehidupanmu akan menghasilkan kehidupan yang tidak masuk akal, unlogical, sesuatu yang gak pernah kita bayangkan, sesuatu yang gak bisa kita pikirkan. Itu Tuhan sediakan di depan kita. Maka Tuhan katakan, percaya maka kamu akan melihat. Kita belum bisa melihat ke depan, tapi ketika diawali dengan percaya, maka kita akan melihat. Urutannya adalah percaya, maka kamu akan melihat. Nah, kekasih hati Tuhan, ya. Pernah suatu kali, saudara, saya punya sebidang tanah, dan kemudian saya mau bangun pagar. Sebelum saya bangun rumah, saya bangun pagar dulu karena belum ada dana untuk membangun rumah. Maka saya bangun pagar dulu. Karena saya bekerja di luar kota, maka saya borongkan
saya borongkan kepada tukang yang biasa borong gitu ya. Kita punya perjanjian seminggu selesai. Tinggi batakonya sekitar 1,8 meter, pagar keliling ya, pagar bumi keliling. Nah, perjanjiannya adalah dibangun di atas pondasi 40 cm, kemudian slope, kemudian di atasnya pasangan batako. Nah, apa yang terjadi ya? Dia kerjakan begitu cepatnya, saudara. Ya. Ketika suatu kali saya sidak, saudara, malam hari saya sidak, ke sana saya mau tahu bagaimana sih dia kerjakan. Ternyata, saudara, sebagian ada pondasi, sebagian enggak. Ketika saya ke sana, saudara, dia bangun pondasi. Tapi ketika saya tidak ada kerja di luar kota, dia langsung dari atas tanah, langsung seluf dan kemudian naik batako. Kan nggak kelihatan. Mana mungkin sih saya gali-gali, saudara. Oh, saya tahu ini ya. Ini cara dia untuk supaya kerjanya cepat dan hanya kelihatan bagus saja. Maka, saudara, dia tidak pakai pondasi ngirit waktu, saudara. Dia kejar target. Karena apa? Pondasi nggak kelihatan. Nah, demikian, saudara, iman kita, saudara. Ya. Iman kita demikian, saudara. Kalau kita punya percaya, itu memang nggak kelihatan. Itu bagian yang nggak kelihatan, tapi itu akan menentukan bahwa apa yang ada di atasnya itulah yang terbaik. Nah, yang pertama, saudara, poin kita mau masuk bahwa waktu Tuhan katakan percaya, maka kamu akan melihat. Waktu kita percaya, maka hidup kita sering terima sesuatu yang tidak masuk akal. Nah, saya mau saksikan ini ya. Ini saya sangat berapi-api sekali, saudara. Saya mengingat akan peristiwa-peristiwa bagaimana kebaikan-kebaikan Tuhan, bagaimana Tuhan menolong hidup saya, bagaimana Tuhan memberkati hidup saya, bagaimana Tuhan memberikan sesuatu yang gak masuk akal. Itu Tuhan berikan kepada saya. Nah, ketika suatu kali, saudara, sebelum saya menjadi hamba Tuhan gitu ya, saya pernah membeli sebidang tanah ya, ada di sebuah daerah. Saya membeli itu, saya hanya lihat dari sebuah iklan dan kemudian saya langsung DP, saudara, tanpa saya melihat, tanpa saya mengenal siapa penjualnya, tanpa saya mengetahui bagaimana kondisinya. Itu hal yang paling konyol, saudara, saya lakukan. Ketika saya tertarik gitu, kemudian saya DP daripada keduluan orang, saya kemudian bayar DP-nya dan saya kasih tanda jadinya. Belum saya lihat lokasinya, belum saya perkirakan bagaimana kondisi tanahnya, itu saya beli, saudara. Saya lakukan DP. Dan baru setelah itu saya lihat apa yang terjadi, saudara. Benar-benar bagus tanahnya, benar-benar ini ideal, saudara. Benar-benar ini saya berkata ini berkat Tuhan. Dan tanah itu menjadi tanah yang memberkati kami. Nah, itu saya namanya percaya. Saya percaya bahwa tanah itu baik. Maka, saudara, langsung saja saya DP tanpa saya melihat. Tapi ternyata, saudara, yang terjadi adalah tanah itu memang benar-benar baik ya. Tapi, saudara, jangan gambling, saudara ya. Kalau tidak ada dorongan dari itu yang mengerjakan Roh Kudus. Kita ini kalau punya iman percaya, semakin dalam engkau percaya, semakin dalam itu yang Tuhan mau perlihatkan kepada kita. Nah, kekasih hati Tuhan sama juga, saudara. Ini kejadian juga berulang, saudara. Ketika saya waktu itu belum ada HP ya, saudara. HP itu masih belum populer. Jadi kita kalau mau telepon itu ke wartel biasanya atau ke telepon umum. Suatu kali ketika saya datang mau telepon seseorang gitu ya, saya datang ke wartel. Di wartel itu ada potongan, ini benar-benar potongan, saudara ya, seperti bungkus kacang. Benar-benar sobekan sebuah harian lokal. Dan ketika saya baca, ada sebuah iklan yang baik sekali ya, iklan yang saya rasa ini iklan yang sangat menarik ya. Dijual sebidang tanah
dan seterusnya dan seterusnya, dan saya rasa ini dia yang saya cari. Nah, kemudian saudara, saya temui pembelinya dan saya sangat yakin bahwa ini akan menjadi milik saya. Benar saudara, itu potongan sudah koran 3 bulan yang lalu. Saya tanya pembelinya, saya langsung telepon di wartel itu, dan dia katakan belum laku Pak. Oke, belum laku. Akhirnya saudara, saya datangi dan akhirnya saya beli saudara. Dan itu mendatangkan keuntungan berlipat-lipat kali ganda. Wow, dahsyat luar biasa bagaimana Tuhan mengerjakan. Ketika kita percaya akan sesuatu hal, kita percaya penyertaannya, maka kita akan melihat kemuliaan Allah diturunkan atas setiap kita. Saudara, ketika saya pada waktu kuliah dulu saudara, saya ini bukan latar belakang bisnismen, bukan latar belakang pedagang, saya hanya remaja biasa. Tapi suatu kali saudara, saya tertarik saudara akan berdagang saudara. Saya coba untuk berdagang. Pada waktu itu saudara, saya jual beli mobil bekas gitu ya. Saya nggak punya latar belakang otomotif, latar belakang berdagang, enggak. Tapi saya selalu percaya bahwa apa yang saya kerjakan selalu berhasil. Dan ketika itu saudara, saya masih sangat muda sekali. Modal saya hanya iklan saudara. Saya tidak punya koneksi, tidak punya jaringan, toktil saya berdiri sendiri saudara. Dan kemudian saya beli sebuah mobil yang orang lain gak mau beli saudara. Itu sama pedagang-pedagang itu, wah itu mobil jelek. Tapi kemudian saya ubah mobil itu, saya perbaiki dan kemudian direnovasi sedikit, dan saya anggap bagaimana seandainya orang yang membeli itu saya. Jadi akhirnya kemudian saya renovasi dan saya jual kembali, dan laku saudara. Itu membangun sebuah iman saya bahwa iya, mobil yang tidak laku itu ketika kita beli dan kita jual, kita perbaiki, kita jual, ternyata laku. Akhirnya saudara, seumur saya waktu itu sangat masih muda, saya sanggup menjual 50 unit mobil bekas dalam tempo 1 tahun. Dan itu memberkati saya sebagai seorang anak muda saudara ya. Itu artinya apa? Bahwa apa yang kita percayai itu yang akan terjadi buat kita. Jadi kalau mau perkara-perkara di luar akal kita saudara, sesuatu yang tidak masuk akal, sesuatu yang spektakuler, maka bangun dengan rasa percayamu dulu. Saya memegang firman ini baik-baik. Percaya, maka kamu akan melihat. Kalau kamu mau melihat perkara-perkara besar, maka percaya. Nah, ini suatu kata-kata yang sakti. Kalau hidupmu mau tidak masuk akal, maka modalnya cuma percaya, saudara. Ya, jadi percaya itu sulit, saudara. Ya, karena banyak tantangannya. Tantangannya apa, saudara? Ya mungkin perkataan orang, tidak ada dukungan, atau mungkin data-data yang berkata bahwa demikian ini akan bisa gagal, ini tidak mungkin berhasil, dan lain sebagainya. Kalau kita berpegang kepada itu, saudara, ya memang semuanya tidak akan mungkin. Tapi percaya itu mengalahkan semuanya. Amin. Jadi kalau mau hidupmu tidak masuk akal, banyak mujizat terjadi dalam hidupmu, maka modalmu hanya percaya. Amin. Percaya. Saudara, yang kedua adalah poin kita yang seperti yang Yesus katakan, pada waktu kita percaya, kita ditakdirkan berkuasa. Ya, pada waktu kita percaya, takdir kita adalah berkuasa. Kekasih hati Tuhan, rahasia sukses dalam masa-masa sulit ini adalah bahwa kita menerima apa yang Yesus sudah kerjakan di kayu salib. Sekali lagi, ini mungkin bahasanya agak aneh gitu ya. Rahasia sukses dalam kehidupan kita di masa sulit ini adalah kita menerima apa yang sudah Yesus lakukan di kayu salib. Apa yang Yesus sudah lakukan di kayu salib?
Dia mengalahkan dosa. Ketika dia mengalahkan dosa, dia artinya membebaskan setiap orang yang percaya kepadanya dari setiap maut. Amin. Ya, jadi sekarang kan masa sulit ini ya. Sekarang kan ini apa-apa susah, ya. Apa-apa susah. Kita lepas dari ini, kita mau bisa melewatinya, maka kita harus percaya. Waktu kita terima Yesus, kita percaya kepada Yesus, maka kita harus menerima seutuhnya apa yang Yesus sudah kerjakan di kayu salib, yaitu Dia sudah membebaskan kita. Posisi kita sudah dipindahkan dari orang berdosa menjadi orang yang dibenarkan. Kalau orang yang sudah dibenarkan, kita dikembalikan kepada desain awal. Ingat Kejadian 1 ayat 20 dikatakan berkuasalah atas ya semua makhluk yang ada di bumi, yang ada di udara, yang ada di darat, yang ada di air. Semua suruh dikuasai. Itu artinya kita didesain berkuasa kembali. Jadi jangan mau kalah hari ini dengan virus corona. Sebab kalau kita berpegang kepada firman Tuhan, kitalah yang berkuasa atas dunia ini. Kalau kamu menerima Yesus, artinya kamu menerima apa yang sudah Dia kerjakan di kayu salib. Dia sudah susah-susah turun ke dunia, mengambil rupa seorang hamba hanya untuk menebus dosa saya dan saudara, yang artinya dosa itu ujungnya maut. Ya, ketika kita berdosa, bawaan bahasa dunia adalah kita apes. Ya, maaf saya menggunakan kata ini supaya menggambarkan ya. Sering kita berkata bahwa hidup kita apes, tidak beruntung. Yaitu bahasa 62 ya saudara, ya, apes gitu ya. Nah, kenapa? Dosa itu akan selalu membawa apes. Dosa itu selalu membawa maut. Dosa itu membawa kebangkrutan. Dosa itu menghalangi karir kita. Dosa itu menghalangi kebahagiaan rumah tangga kita. Dosa itu membuat iblis berhak menuntut kita. Dosa itu berhak membuat kita hidup susah. Oleh karena itu, ingat karya kayu salib. Kamu harus terima semua yang kayu salib sudah lakukan, yang Yesus sudah lakukan di kayu salib. Jarang saudara, mungkin dalam kehidupan kita tidak menerima Yesus, apa yang Yesus lakukan di kayu salib seutuhnya. Sering kita tidak menerima karya kayu salib Kristus dalam kehidupan kita. Kita hanya mungkin separuh-separuh. Kita percaya tapi bisa gak ya Yesus melakukannya buat aku? Bisa gak Yesus itu menolong aku? Itu sama saja saudara, bahwa kita tidak menerima kuasa salib seutuhnya. Ya, kalau kita mengingat apa yang Yesus lakukan adalah memindahkan kita dari orang yang berdosa, yang ujung-ujungnya apes itu, yang ujung-ujungnya sial itu, yang ujung-ujungnya maut itu, kepada hidup yang dibenarkan karena darahnya, sehingga desain kita dikembalikan kepada desain mula-mula, yaitu berkuasa atas segala apa yang ada di dunia ini. Maka saudara, beruntunglah saudara yang menyadari, menerima semua karya salib Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, perpindahan kita, posisi kita karena kayu salib, dari orang berdosa menjadi orang yang dibenarkan, membuat kehidupan kita harusnya berubah. Kalau kita menerima seutuhnya, maka hidupmu akan berubah. Nah, di masa sulit ini sekalipun, kalau engkau menerima karya kayu salib Kristus seutuhnya, maka kamu tidak akan pernah takut, sebab kau didesain untuk berkuasa dan mengatasi segala kesulitan yang ada. Jangan ada di dalam badai masalah, tapi berdirilah atas setiap masalahmu. Jadi tempatkan kehidupanmu, pribadimu di atas masalah, sehingga engkau menginjak masalah. Sebab itulah desain Tuhan buat setiap umat percaya. Ya, desain Tuhan buat setiap kita umat
percaya. Nah, kita didesain berkuasa. Jadi ketika kita terima Yesus, percaya, maka kamu berkuasa. Ya, itu sebuah kata-kata yang menarik ya. Kalau kamu percaya, maka kamu kembali berkuasa. Ya, sebab kita dikembalikan kepada desain awal kita sebagai orang-orang yang berkuasa seperti Kejadian 1 ayat 20. Jadi jangan takut akan corona. Pasti kita bisa melaluinya, kita bisa mengatasinya. Sebab tidak ada sesuatu di kolong langit ini ya yang tidak bisa tunduk di bawah kuasa Kristus. Kalau kita menerima Yesus, artinya kita mempercayakan bahwa Yesus berkuasa, maka kita pun bisa mengatasi semua permasalahan ini. Nah, saudara, di dalam Lukas 17 ayat 5 sampai 6 dikatakan, lalu kata rasul-rasul kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Nah, ya, tambahkanlah iman kami. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Nah, saudara, ini sebuah kata-kata tambahkan iman. Rasul-rasul bilang tambahkan. Jadi, saudara berdoa, tambahkan iman percayamu. Tuhan katakan kalau kamu punya iman sebiji sesawi aja ya, biji yang kecil sekali itu ya, itu saudara bisa lakukan perkara-perkara yang besar. Amin. Jadi ketika kita percaya, ketika iman kita tumbuh, maka kita diberi kuasa untuk berkuasa. Nah, kekasih hati Tuhan, sebagai orang yang berkuasa, saudara, kita harus praktekkan dalam kehidupan kita. Segala sesuatu, saudara, harus dilakukan dengan kuasa. Nah, saya mau katakan, segala sesuatu itu harus kita lakukan dengan kuasa. Kuasa yang ada pada kita ini besar. Tuhan Yesus terangkat ke surga, ya, dia menjanjikan sebuah kuasa penolong atas setiap kita, seperti yang saya sampaikan di ibadah kenaikan kemarin, ya. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Roh Kudus sudah turun buat kita. Makanya sehari-hari kita itu harus ya mempraktekkan bahwa kita adalah orang-orang yang diberi kuasa. Jadi jangan permalukan Tuhan Yesus dong. Dia sudah berikan kuasa Roh Kudus buat kita. Masa kita menjadi manusia yang kalah terus? Kita harus lebih dari pemenang. Sebab itulah yang Tuhan mau. Kamu tak kasih kuasa untuk menang atas dunia ini. Jangan kalah dengan intimidasi apapun. Bahkan kuasa sakit penyakit sekalipun, jangan membuat engkau mundur dan kalah. Karena kita lebih dari pemenang. Amin. Kekasih hati Tuhan, berbicara mengenai kuasa, saudara, saya pernah praktekkan ya. Beberapa tahun yang lalu, saudara, sebelum saya jadi seorang hamba Tuhan, saya punya sebuah usaha gitu ya. Sebuah usaha yang saya kerjakan gitu ya. Namanya usaha itu pasti ada orang yang berhutang, atau orang yang bayarnya mundur, atau tempo dan lain sebagainya. Tapi ini dia gagal bayar, saudara. Nggak tahu kenapa kok tidak dibayar-bayar, sudah lama sekali, saudara ya. Bahkan hampir saya lupa, saudara, bahwa ada invoice, ada tagihan yang begitu besarnya. Nah, satu kali, saudara, coba kita tagih. Tapi akhirnya, saudara, ditagih nggak bisa-bisa. Entah itu orangnya pergi lah, entah itu akhirnya ada orang kasih saran pakai jasa penagih. Ya, jasa penagih itu apa namanya, saya lupa gitu ya, jasa penagih. Tapi saya pikir, kita kan orang berkuasa. Saya masuk ke ruang doa, saya ambil keyboard saya nyanyi, saya doa sebisa saya ya. Pada waktu itu masih awal-awal pertobatan, saya berdoa sungguh-sungguh, Tuhan tolong Tuhan.
Engkau yang memberikan kuasa atasku. Aku percaya bahwa orang ini akan Tuhan berkati dan dia bisa membayar semua tagihan-tagihan. Nah, ketika selesai berdoa, saudara, 5 menit kemudian karyawan saya itu telepon bahwa itu sudah dibayar sebagian. Nah, saudara ingat ini ya, ini namanya kuasa. Ya, saudara tidak perlu pergi ke rumahnya, saudara tidak mendatangi dia, tapi mendatangi di alam roh, saudara. Dan kita berdoa kepada Tuhan Yesus, kita berdoa bahwa utangnya akan terbayar. Tidak perlu dengan jalan kekerasan atau pakai debt collector, penagih-penagih utang, enggak. Nah itu, saudara, damai sejahtera terjadi, saudara. Oh iya ya, ini berarti Tuhan itu memberikan kita kuasa. Waktu kita berdoa, waktu kita berseru, maka sesuatu terjadi. Ketika saya memilih untuk percaya bahwa semua tagihan bisa terbayar, maka terbayar. Ya, tidak selang waktu berapa lama, berapa hari, cuma 5 menit. Orang itu nggak tahu ya, yang menggerakkan pasti Roh Kudus. Dia akhirnya transfer, walau hanya sebagian, tapi itu suatu hal yang baik. Dia membayar. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ada lagi, saudara, ketika pernah suatu kali ya, ketika saya sudah terjun dalam pelayanan, sudah tidak ada pendapatan dari usaha karena usahanya sudah saya lepas, saya full time menjadi hamba Tuhan. Ada banyak kebutuhan yang saya tidak bisa penuhi, saudara. Kemudian saya ingat bahwa saya ini orang yang diberi kuasa. Saya berdoa pada Tuhan. Saya minta Tuhan, Engkau Allah yang baik, Jehovah Jireh, penuhi setiap kebutuhan hamba-Mu ini, penuhi setiap apa yang kuperlukan. Dan ketika itu, saudara, sesuatu yang tidak disangka-sangka terjadi. Ya, saya punya sebuah rumah yang disewakan. Itu sudah lama sekali, saudara. Tiba-tiba hari itu ada orang yang menyewa, saudara. Ajaib pertolongan Tuhan. Ya, artinya kita bisa mempraktekkan kuasa itu dalam doa, dalam iman percaya kita, dalam deklarasi kita, dalam perkataan kita. Maka itu yang akan mendatangi kita. Nah itu contoh, saudara, ketika saudara didesain menjadi orang yang berkuasa. Ketika saudara percaya, maka ada mujizat yang terjadi. Ya, kita didesain untuk berkuasa, ya, untuk mendatangkan kemuliaan Tuhan. Saudara, poin yang ketiga, saudara, poin yang terakhir dari ayat yang kita baca tadi, percayalah maka kamu akan melihat. Poin yang ketiga ini, Tuhan hanya mau kita percaya saja. Itu kuncinya. Jadi poin ketiga, Tuhan hanya mau kita percaya saja. Nah, saudara, saya kasih sebuah gambaran. Kita ini hanya bisa mengerti apa yang ada di bawah kita, yang bisa kita lakukan. Tapi kalau yang tidak bisa kita lakukan, kita tidak mengerti. Contoh gini, saudara ya. Mungkin saudara pinter masak. Ya, masak apa? Contoh donat gitu ya. Saya ini penggemar donat gitu ya. Nah, misalnya saudara pinter bikin donat gitu ya. Terus ada teman saudara bilang begini, yuk kita bikin donat. Saya bisa loh bikin donat. Bikin donat aja mas saya jagonya gitu ya. Saudara, karena saudara mengerti, saudara bisa lakukan itu. Nah, tapi ketika saudara tidak bisa lakukan, saudara hanya dituntut percaya saja. Ya, ketika saudara sakit, saudara datang ke dokter. Aduh, perutku sakit ini dokter, ususnya melilit, mungkin kusut di dalam. Itu yang saudara katakan. Saudara nggak tahu gimana cara mengobatinya, maka saudara ke dokter. Percaya kalau saudara ke dokter, diobati sembuh, iya gak? Nah itu namanya percaya saja. Saudara nggak ngerti gimana caranya, makanya saudara hanya butuh percaya saja. Atau saudara punya motor atau mobil, saudara. Tiba-tiba ketika saudara mengendarainya, ada suara klodak di dalam mobil saudara. Mesinnya mungkin bunyi duk gitu ya, saudara. Saudara nggak ngerti ini mesinnya kenapa ini ya.
ini rusak ini. Saudara datang ke montir, ke bengkel. Dan saudara, kenapa saudara datang ke montir, ke bengkel? Karena saudara percaya montir itu bisa memperbaikinya. Karena saudara nggak bisa. Saudara nggak bisa mengerti mesin, saudara tidak bisa mengerti bagaimana memperbaikinya. Maka saudara hanya butuh percaya kepada montir, maka dia akan memperbaikinya. Nah, demikian juga kita, saudara. Kalau kamu tidak mengerti bagaimana cara mengatasi keadaan ini misalnya, saudara hanya butuh percaya saja bahwa Tuhan bisa membuat kita melewati semua ini. Saya sering bertanya, saudara, kepada pengusaha, misalnya begini, saudara. Bapak punya usaha apa, gitu ya? Saya punya usaha percetakan, gitu. Bapak tahu bagaimana nasib usaha Bapak 1 tahun ke depan. Kita tahu ada pandemi ini dan membuat banyak usaha-usaha rontok. Dia berkata, saya nggak yakin ya bahwa usaha ini bertahan. Saya tahu jawabannya, saudara, ya. Ketika dia berkata demikian, maka yang terjadi adalah demikian. Ketika ada orang kuliah, saudara, dia sedang mengerjakan skripsi. Hari-hari ini banyak orang skripsi gagal, saudara, ya, tidak bisa wisuda dan lain sebagainya. Saya tanya, kamu bisa nggak wisuda tahun ini? Kayaknya nggak bisa ya, Pak. Gitu. Maka nggak bisa beneran, saudara, ya, karena dia nggak tahu caranya gimana. Pak, ini kan nggak bisa ketemu dosen kah, atau nggak bisa nanti ada wisuda dan lain sebagainya. Kalau kita percaya bahwa kita bisa wisuda hari ini, maka kita akan wisuda tahun ini, saudara, ya. Jadi iman percaya itu akan menjadi kendaraan apa yang tidak kamu lihat ke depannya sana, saudara, ya. Bukti dari segala sesuatu yang belum kita terima, saudara. Jadi kalau kita memilih untuk percaya, maka itu terjadi. Tuhan hanya mau kita percaya. Maka ketika kita percaya, saudara, yang terjadi adalah bahwa yang kita percayai itu akan mendatangi kita. Nah, kalau kamu percaya bahwa kamu akan wisuda tahun ini, maka percayalah itu terjadi. Itu akan mendatangimu. Kalau kamu percaya kamu bisa survive usahamu, ya, kamu akan diberi kreativitas oleh Allah untuk bagaimana melewati masa-masa sulit ini, maka percaya itu akan terjadi. Nah, kekasih hati Tuhan, saya tutup dengan sebuah cerita, saudara, mengenai seorang tukang sepatu. Tukang sepatu ini hidup biasa, saudara, ya, terima order, terima reparasi. Sebelahnya itu orang kaya luar biasa. Dia punya usaha, dia punya rumah yang begitu mewah. Tapi dia perhatikan sang tukang sepatu ini, perhatikan kok dia nggak pernah tidur ya, gitu ya. Tukang sepatu ini, saudara, sering bernyanyi ya sambil mengerjakan sepatu, gitu ya. Dia mengerjakan, memuji nama Tuhan, gitu ya. Dia kerjakan dengan sukacita. Ternyata ini mengganggu orang kaya ini, sehingga dia nggak bisa tidur, gitu ya. Diperhatikan sambil dia menghitung duit, gitu ya. Ini kok orang lagi berapa, $1.000, $2.000, $3.000 dihitung gitu. Terus dia lupa lagi karena tukang sepatu ini sambil bernyanyi, dia terganggu gitu. Nah, tukang sepatu ini juga memperhatikan, kok orang kaya ini gak pernah tidur ya tiap hari, gitu ya. Dia ngitung duit, terus duitnya banyak banget, gitu ya. Dia hitung berkurang berapa ya. Nah, satu kali si orang kaya ini pengen membuat si tukang sepatu ini berhenti bernyanyi karena dia merasa terganggu waktu hitung duit, saudara. Nah, kemudian dia kasih, saudara, "Hei tukang sepatu, nih aku kasih emas 1 mangkok, saudara, ya, uang koin emas 1 mangkok." Uang emas 1 mangkok, banyaknya gitu. Wah, apa yang terjadi, saudara? Si tukang sepatu ini meninggalkan pekerjaannya. Tiap hari dia hitungin lagi, ya. Dia hitungin aja apanya, uang koin emasnya. Dia taruh di atas lemari. Wah, ketika dia tidur dia nggak tenang.
jangan-jangan nanti ada yang ambil. Dia taruh di atas genteng, wah jangan-jangan nanti dimakan tikus. Dia taruh, akhirnya dia tidak mengalami damai sejahtera. Ya, karena begitu banyaknya pikiran-pikirannya yang membuat dia tidak tenang. Nah akhirnya saudara, dia putuskan, dia kembalikan. Ini Tuhan, saya kembalikan uang emasnya, saya tidak bisa tidur. Wah, kemudian saudara, keesokan paginya terdengar kembali nyanyian sukacita daripada sang tukang sepatu. Nah, kadang hidup kita ini dipengaruhi hal-hal yang duniawi. Itu yang membuat kita kehilangan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Karena kita sibuk sekali mengurusi apa-apa yang bukan sebenarnya mendatangkan kebahagiaan buat kita. Nah, yang mau saya katakan saudara, bahwa di dalam masa sulit ini, ya, jangan pikirkan hal-hal yang sulit saudara, ya. Harus begini, karena apa? Itu menjadi beban kehidupan saya dan saudara. Ya. Mari percayakan ini kepada Tuhan, bahwa kita bisa sanggup melaluinya. Maka Tuhan hanya minta percaya saja, ya. Jangan sulitkan dengan perkara-perkara yang tidak penting. Ya. Percaya bahwa kita bisa melewatinya. Semua, dalam keadaan apapun kita bisa melewatinya. Ya. Jangan hilangkan sukacita kita. Karena kita memikirkan, usaha saya bagaimana ya nanti bangkrut atau bagaimana. Percaya bahwa Tuhan bisa menolongmu dengan berbagai macam cara untuk kamu bisa survive atau bahkan lebih meningkat. Kau mungkin berpikiran, bagaimana ya nanti skripsiku? Ya, ini sudah bulan ke-6 saya tunda skripsi saya. Harusnya saya sudah wisuda bulan ini. Percaya saja ada pertolongan Tuhan. Engkau melewati ini dan skripsi selesai dan kau bisa wisuda tahun ini. Ya. Jangan pusingkan dengan sesuatu yang membuat kamu gak bisa tidur, membuat kamu gak bisa tertawa, tidak bisa memuji Tuhan, tidak bisa berdoa. Ya. Nah itu saudara, ya. Jadi serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Kamu hanya butuh percaya saja bahwa Tuhan sanggup menolong kita melewati semuanya. Nah, kekasih hati Tuhan, 3 poin utama untuk kita hari ini. Tuhan perintahkan kita berulang-ulang kali percaya, maka kamu akan melihat kemuliaan Tuhan. Ketika kamu rindu, kita semua rindu melihat bagaimana kehidupan kita dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan, maka Tuhan minta kita percaya. Yang pertama saudara, bahwa kalau kita percaya, kita akan terima hidup yang tidak masuk akal. Akan banyak perkara-perkara yang tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah kita bayangkan, Tuhan sediakan di depan mata. Yang kedua, saudara, adalah waktu kita percaya, kita ditakdirkan bahwa kita ini berkuasa. Ya, jadi lakukan segala tindakan dengan iman percaya bahwa engkau diberi kuasa dari tempat yang maha tinggi, dari kerajaan surga, untuk engkau berkuasa atas dunia ini. Jadi jangan tempatkan dirimu sebagai the loser, tapi the winner, bahkan lebih daripada pemenang. Dan yang ketiga saudara, Tuhan hanya minta kita percaya saja, maka semua akan kita lewati dengan sukacita, sebab Tuhan bersama dengan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa saudara. Bapa Sorgawi, terima kasih atas semua kasih rahmat-Mu, atas semua pemeliharaanmu, sehingga kami hari ini dibangun iman percaya kami untuk kami bisa menghadapi segala sesuatu yang sulit. Kami percaya, maka kami akan melihat kemuliaan Tuhan. Terima kasih, berkati setiap anak-anak-Mu yang menyaksikan khotbah online ini Tuhan. Kami percaya ada sesuatu yang Tuhan tancapkan atas kehidupan mereka. Dan ada perubahan besar terjadi. Paradigma diubahkan bahwa kami adalah orang-orang berkuasa. Kami hanya butuh percaya kepadamu. Maka Roh Allah yang bekerja atas setiap kami. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Haleluya. Saudara, yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengar firman dan saatnya kita akan terima berkat daripada Tuhan. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Kiranya kasih damai sejahtera Allah Bapa membuat hidup kita berubah. Kiranya kasih sukacita daripadanya membuat hidup kita mengalami perkara-perkara yang ajaib. Dan biarkan unusual miracle selalu terjadi dalam kehidupanmu. Rumah tanggamu diberkati, studimu diberkati, usahamu diberkati, dan semuanya ini membuat hidup kita menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Dan biarkan juga setiap belalang pelahap, setiap roh maut, kecelakaan, sakit, penyakit, virus corona dihalau dari hadapanmu, dan engkau memperoleh kehidupan yang berkemenangan di dalam Tuhan. Dan biarkan semua lumbung-lumbungmu diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua berkat ini berasal daripada kasih Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan kuat kuasa Roh Kudus yang menyertaimu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang sudah terima berkat sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam revival. Fire! Fire! Fire!